Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi ya. Yang minggu kemarin kita udah bahas persamaan sama nilai mutlak. Ya. Untuk materi minggu kali ini kita bahas yaitu tentang fungsi. Oke, sebelum memulai kita akan bahas tentang apa? Nah, tentang definisinya dulu ya. Definisi fungsi itu seperti apa? Oke, sebelum membahas definisi, nah ini saya akan beri sedikit ilustrasi. Nah, misalkan ini kita punya dua himpunan. Nah, ini himpunan ya, himpunan yang sebelah kiri yang saya kasih warna biru laut sama yang sebelah kanan yang kasih warna abu-abu. Nah, ini disebut domain ya, yang di sini disebut range. Nah, definisi fungsi atau function itu gimana? Nah, ini definisinya ya, yaitu suatu fungsi itu didefinisikan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari himpunan daerah asal atau domain dari sini ke tepat satu anggota himpunan daerah hasil atau range, jadi ke daerah yang abu-abu ini. Jadi gini ya, singkatnya fungsi itu, jadi itu himpunan anggota A di sini atau domain ini dipetakan tepat satu di daerah range, di daerah range ini ya, yang abu-abu ini. Jadi anggota yang biru ini didefinisikan semuanya nih satu-satunya nih tepat satu ke yang warna abu-abu. Jadi kalau di sini ada yang tidak terdefinisikan berarti tidak boleh, tidak terpetakan ya. Jadi itu ya definisi fungsi, suatu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan asal atau domain tepat satu ke anggota himpunan daerah hasil atau range. Oke ya, nah, pahami ya. Nah, ini teori dasar dari fungsi. Oke, saya lanjut. Nah, untuk lebih memahami definisi dari fungsi tadi, ini saya berikan beberapa contoh diagram apa hubungan antara dua himpunan ya. Ini saya punya himpunan A sama himpunan B ya. Ini ada macam-macam relasinya ya. Nah, untuk yang gambar A ini, dari diagram ini termasuk fungsi atau bukan? Ayo, oke, ada yang bisa jawab? Oke, ini bukan ya. Kenapa bukan? Nah, ini bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Nah, lihat lagi definisi yang dari fungsi tadi kan memetakan setiap anggota himpunan domain. Nah, domainnya berarti yang A ini ya. Nah, ini memetakan setiap anggota himpunan domain. Ini A ini terpetakan ke B2, A2 terpetakan ke B1. Nah, A3 ini kan tidak memetakan kan? Tidak ada pemetaan ke daerah hasil. Nah, inilah yang menyebabkan dia fungsi atau bagan ini bukan sebuah fungsi ya. Karena ada satu anggota dari himpunan A atau himpunan domainnya tidak memetakan ke himpunan B. Tidak ada relasi lah ya ke B. Jadi ini bukan suatu fungsi. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke yang bagian B, gambar B ini. Ini fungsi atau bukan? Fungsi ya. Ini fungsi. Kenapa? Nah, ini sesuai definisi lah, karena setiap anggota himpunan A atau domain terpetakan atau memetakan ke setiap anggota atau tepat satu ke anggota himpunan range ya atau hasil. Ini kan A1 memetakan ke B2, A2 memetakan ke B1, A3 ke B3. Jadi ini fine ya, oke ya. Ini sebuah fungsi. Kemudian kita lanjut ke C. Nah, C ini bagaimana? Fungsi atau bukan? Apa? Bukan ya, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Nah, kita lihat di sini di himpunan domainnya atau himpunan daerah asalnya. Ini kan tadi definisikan memetakan. Ingat ya, saya ulang lagi. Memetakan setiap anggota domain tepat satu ke anggota range. Oke ya. Ini kan lihat di A2. Ini A1 oke, memetakan ke B2. A2 oke, memetakan ke B1, tetapi dia memetakan juga ke B2. Jadi A2 ini memetakan 2 kan, bukan tepat 1. Jadi gini loh bahasa yang mudahnya,
kita punya nilai X nih, tetapi hasilnya ada 2. Jadi itu kan suatu yang impossible. Jadi kan beda fungsi kan jadinya kalau biar menghasilkan 2 output. Paham ya? Nah, ini tidak sesuai dengan definisi fungsi tadi, karena setiap fungsi didefinisikan setiap anggota asal atau domain itu memetakan tepat satu di daerah hasil. Ingat ya, tepat satu. Ini kan berarti bukan tepat satu kan? Tepat 2 ini kan, ada B1 sama B3. Makanya yang C ini bukan fungsi. Oke, paham ya? Oke, yang lanjut. Kemudian yang D. Yang D apa ini? Fungsi atau bukan nih? Fungsi ya. Kenapa? Nah, walaupun yang B3 ini tidak dipetakan oleh A. Nah, kita lihat lagi definisi awal fungsi itu. Setiap anggota himpunan domain, kalau di sini yang A ini kan, memetakan tepat satu di anggota himpunan range atau hasil atau B di sini. Nah, ini dilihat A1 memetakan ke B2, A2 memetakan ke B1, A3 memetakan ke B2. Jadi punya masing-masing nilai kan? Bukan masing-masing nilai, punya tepat satu nilai di B ya, atau yang di range di anggota himpunan A. Tapi kenapa Pak yang B3 tidak terpetakan? Tidak apa-apa, karena kan definisi fungsinya tadi si yang tepat dipetakan satu itu yang si A-nya. Jadi A itu harus punya pemetaan ke B. Mau nilainya sama semua, misalkan di sini A1 ke B2, A2 ke B2, A3 ke B3, itu boleh. Itu juga sebuah fungsi. Oke ya. Jadi pokoknya tepat satu yang di B-nya ini. Ini tidak terpetakan, masih disebut fungsi juga. Nanti ada jenis-jenis fungsi, tapi kita tidak bahas lebih detail ke sana lah ya. Paham ya definisi fungsi? Nah, coba kalian renungkan, pahami lagi nanti. Coba cari-cari di internet mungkin ya sumber-sumber yang lain. Ini saya kasih penjelasan secara ringkasnya aja ya untuk tentang definisi fungsi. Kemudian saya akan lanjut. Nah, ini untuk notasi sebuah fungsi ya. Nah, notasi sebuah fungsi, nah, biasanya dituliskan seperti ini ya. Notasinya seperti ini, F.2A, ini panah ke kanan, B. Nah, ini tuh penulisan notasi apa? Notasi umum. Kenapa disebut umum? Nah, kalau notasi ini kan dibacanya begini, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Di sini disebut notasi umum karena pemetaan atau relasinya itu belum jelas. Jadi hubungannya apa sih A ke B ini? Jadi fungsinya ini fungsi umum lah gitu ya, penulisan notasi fungsi umum. Jadi fungsinya ini si A ke B ini seperti apa? Belum jelas. Jadi kalau misalkan A X kuadrat K Y kuadrat apa, nah, itu belum terdefinisikan dengan jelas. Misal nih saya kasih contoh ya. Misal saya punya ini himpunan X, itu merupakan elemen dari himpunan A. Si X ini merupakan elemen dari himpunan A. Oke. Nah, ada suatu fungsi X ini. Nah, fungsi X di mana si X-nya ini memetakan ke X kuadrat. Jadi daerah asalnya nanti X, daerah outputnya atau daerah hasilnya itu X kuadrat. Nah, fungsinya seperti ini ya. Ini kan jadi jelas ya. Jadi kalau kita punya himpunan asalnya X, ya berarti himpunan outputnya X kuadrat. Jadi ya, permetaannya itu jelas ya. Nah, ini disebut fungsi X kuadrat ya. Atau yang bisa sering dituliskan seperti ini, F X kurung X, maksudnya F kurung X itu F variabelnya X lah gitu ya. Jadi nanti variabel yang X itu ya digantilah sama daerah asalnya. Itu sama dengan X kuadrat ya. Paham ya dari sini? Ini penulisan fungsi ya, penulisan fungsi fx sama dengan X kuadrat. Nah, ini biasanya nih kalau kalian sering persamaan hiperbola ya, biasanya kan sering nemu nih tulisan Y sama dengan X kuadrat. Nah, sebenarnya ini benar nggak tulisan Y sama dengan X kuadrat ini? Kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Yang tepat itu yang bawah ini sebenarnya sama ya.
Nah biasanya kita karena ya mungkin terburu-buru atau mungkin belum mengenal cara menulis suatu fungsi, makanya kita sering nulisnya y sama dengan x kuadrat. Kadang saya pun juga nulisnya seperti ini karena mungkin terburu-buru. Nah yang benar penulisan suatu fungsi ya begini ya, ini jadi maksudnya fungsi y memetakan si x ke x kuadrat ya, jadi daerah asalnya nanti x, daerah hasilnya x kuadrat. Terus ini paham ya? Oke. Jadi kalau sekarang nanti suruh nulis suatu fungsi, nah harus sesuai tulisan fungsinya ini ya. Nah, jadi nanti kalau ada tugas tulis fungsi ini, kalau kalian nulis yang kayak atas, nah mungkin nilainya tidak tidak maksimal lah. Mungkin ada di minus gitu. Kalau yang bawah ini tulisan yang benarnya. Kayak oke, selanjut. Sekarang kita membahas bagaimana cara membuat grafik dari suatu fungsi ya. Nah, sekarang ini coba latihan kita adalah buatlah grafik dari fungsi berikut. Nah, fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat dengan domain atau daerah asal minus 2 sampai 2. Nah, coba bagaimana? Nah, coba video ini di pause dulu, kalian kerjakan dulu, nanti dicocokkan dengan pembahasan yang saya akan buat habis ini, sesuai atau tidak, hitung-hitung latihan. Tapi kalau soalnya grafiknya seperti ini harus benar semua ya, ini kan gampang kan, ini paling gampang lah. Jadi pembahasan kalau di kuliah biasanya gak gampang, nanti kalau ujian ya sedikit susah lah ya. Oke. Nah, kalau kalian udah ngerjakan, ya kita lanjut pembahasan, nanti disamakan. Langkah pertama apa kalau disuruh membuat grafik fungsi ini? Yang pertama, yang paling gampang buat tabel dulu. Nanti dibuat tabel. Dibuat tabel tuh ada kolom domain atau daerah asal sama range, daerah hasilnya. Kemudian dimasukkan nih si daerah daerah asalnya. Ini kan dari minus 2 sampai 2. Tulis saja, kita ambil yang bilangan bulat aja. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Kemudian nilai-nilai domain ini dimasukkan ke fungsi sini, atau dipetakan lah dari x ke x kuadrat tadi. Jadi ketika domainnya minus 2, jadi y nya berapa atau daerah hasilnya, jadi minus 2 kuadrat jadi 4. Kemudian minus 1, 1, 0, dan 4. Oke ya, ini paham ya nih. Jadi ini langkah awal untuk membuat suatu grafik fungsi. Oke. Habis itu tinggal kalian buat aja mungkin di buku yang kotak-kotak itu, atau kalian mungkin bisa membuat software, pakai software ya. Nah, dapatlah fungsi seperti ini kurang lebih. Nah, gambarnya seperti parabola ini ya. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Nah, ini kan misalnya contoh ini, ketika x-nya 0 atau domainnya 0, y-nya 0 kan di sini. Ketika domainnya minus 1, range-nya 1 dari sini. Ketika domainnya minus 2, range-nya 4, dan sebaliknya di sini. Jadi tinggal tarik grafik dibuat. Kayak ini bisa di buku apa ya? Ada kan buku yang jualan kotak-kotak ini. Nah, buat kalian berlatih nanti. Oke, paham dari sini. Nah, oke, saya lanjut. Nah, coba ini contoh yang mungkin lebih sedikit hot ya. Nah, seperti tadi di pause dulu, kemudian kalian coba kerjakan. Nah, ingat kalau tadi yang soal ini kan ada domainnya, ini ada di syarat domain sini. Nah, berarti domainnya ya dari minus 2 sampai 2. Nah, kalau yang soal ini kan tidak ada domainnya. Ya berarti domainnya real tadi loh. Jadi kalian nanti ambil aja beberapa titik lah, contoh daerah domain gitu. Nah, coba kerjakan nomor 1 sama nomor 2 ini. Pause dulu video ini, nanti dicocokkan dengan dengan hasil inilah ya. Oke. Nah, kalau udah kerjakan, nah coba ini kita bahas. Nah, ini saya sedikit kasih bukan ilmu, kasih tahu lah ya. Ini ada website yang kita bisa membuat suatu grafik lah ya, suatu grafik dari suatu fungsi, bisa menggambar grafik dari suatu fungsi. Kalau kalian nanti
manual dulu, pakai buku dulu, nanti dicocokkan. Karena kalau manual itu kita bisa ngetres tadi lah, buat kan caranya kan tadi buat tabel dulu, dikasih beberapa contoh daerah domainnya dulu, habis itu nanti kan dapat tuh. Nah ini saya langsung aja pakai software, bukan software lah ini ya, online lah ini, nanti kalian bisa nyoba sendiri, nanti bisa dibandingkan dengan hasil. Saya buka dulu ini ya situsnya. Nah ini ya situsnya. Nah ini contoh, kita udah coba contoh misal yang soal nomor 1 tadi, fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pangkat 3 ya. Nah, misal ini sama dengan x pangkat 3. Nah jadi grafiknya nanti seperti ini ya kurang lebih ya. Nah, coba nanti kalian buat, coba kurang lebih begini. Contoh misal dimasukkan angka 1 di sini kan, 1 berarti 1 pangkat 3 jadi 1 kan. Ketika dimasukkan 0 dimasukkan 0 pangkat 3 0 juga di sini. Ketika minus 1 pangkat 3 minus 1 kan di sini, dan ini 2 jadi 8 itu kan, pasti 8 di sini. Minus 2 nanti minus 8 dan seterusnya ya. Jadi kan terlihat nih gambarnya seperti ini nanti, kayak huruf S apa ya, ya huruf S ini ya, S yang agak miring nih. Nah, nanti coba kalian kerjakan di dalam buku berkotak-kotak ini, dijawabannya seperti ini enggak. Caranya buat tabel dulu kan tadi, buat tabel kemudian dihitung untuk contoh domainnya berapa, misalkan ini dari 2 sampai 2 atau 4. Nah kalian buat sekreatif kalian. Oke, ini agak masih oke lah, masih mudah lah yang untuk soal nomor 1. Nah kemudian yang nomor 2 ini mungkin persamaan yang rekan-rekan mahasiswa seneng lah nih, persamaan yang paling disenengin mahasiswa lah persamaannya, persamaan yang agak hot ya. Ada y x nya ada mutlak, ada akar, dikuadratkan tambah kuadrat sama dengan 1. Kalau kita bayangin aja sudah puyeng. Nah coba nanti mungkin kalau kalian buat tabel nih mungkin juga agak ribet juga ini ya. Contoh soal pasti biasanya yang mudah, habis itu ada yang sulit kan. Nah ini yang 2 yang sulit lah kalau dibilang ya. Mungkin kalau ada standarnya, itu standar yang KKNI hot thinking lah ya. Nah, yang soal hotsnya lah. Oke, coba kalian kerjakan dulu ya di buku bergambar, dibuat tabel yang nanti disesuaikan jawabannya sama atau tidak. Jangan kalian langsung pakai si ini juga. Ini mah buat nanti kalian bukan di mata kuliah ini, nanti kedepannya kalau pengen menggambar suatu gambar bisa pakai ini juga. Jadi untuk ini sedikit saya kasih sharing lah ya, kita bisa membuat grafik pakai ini. Jadi kalian harus coba juga di yang buku tadi ya, secara manual lah biar paham. Oke, kita coba yang nomor 2 ya sekarang. Ini nanti samakan dengan hasil yang kalian buat manual itu. Fungsinya tadi y kurung ya, y kurangi akar kan, salah, akar x mutlak tadi ada mutlaknya, mutlak x gitu kan, dikuadratkan kan, dikuadratkan ditambah x kuadrat. Bener kan x kuadrat bukan tadi? Ntar saya cek dulu. Y kurangi akar x kuadrat di plus x kuadrat sama dengan 1. Oke, sama dengan 1. Wah, nih grafiknya seperti ini. Ini kan yang kalian seneng kan, lope ini ya. Tuh, jadi grafiknya ini ya nanti. Nanti kalian coba kerjakan, sesuai enggak? Pasti nanti angka-angkanya itu ada koma-koma ya. Nah, nanti kayak diestimasi lah ya. Jadi kalau menggambar tuh nggak perfect banget, nggak apa-apa. Nah, nanti maka dicocokkan sama yang ini, kayak ini apa ya, adjustmentnya lah ya, sebagai software yang mengecek kalian bener ngitungnya atau tidak gitu. Oke, tapi ini pasti nanti sedikit rumit lah. Nah, ini mungkin bagi tugas kalian lah, nanti kalian pelajari sendiri. Oke ya, paham ya dari sini. Nah, ini keren kan gambarnya. Nanti jadi kalian bisa ini kalau ingin nembak pacarnya itu mungkin pakai rumus-rumus saja nih. Jadi yang tahu cuma kamu sama pacarnya ya.
Jadi rumusnya lope ini. Nanti ada gambar yang unik-unik lagi lah, kalian bisa membuat ini. Jadi menyatakan perasaan menggunakan persamaan gitu ya, kerennya. Karena kalian udah belajar kalkulus, nah, harus keren lah gitu ya. Oke, ya ini sudah ya. Saya lanjut ya. Oke, nanti perdalami lagi ya dengan contoh-contoh soal yang lain. Oke, saya lanjut. Sekarang untuk domain and range. Yang tadi ya, daerah asal sama daerah hasil. Nah, misal nih, saya punya suatu fungsi y variabel x atau y fungsi x itu sama dengan seper x. Nah, yang dimaksud dengan domain dari fungsi ini seperti apa? Nah, ini domain didefinisikan ya. Domain atau daerah asal adalah himpunan semua bilangan real x yang membuat fungsi y terdefinisi atau y anggota himpunan bilangan real. Dari kata-kata ini paham nggak? Coba dicerna dulu. Maksudnya begini, jadi semua nilai x yang membuat y itu terdefinisi gitu ya, gampangnya ya. Jadi kalau misalkan nilai x dimasukkan membuat y tidak terdefinisi, nah itu bukan domain atau bukan daerah asal. Paham ya? Oke, jadi domain dari fungsi ini apa? Nah, coba kalian pikir dulu. Oke ya, domainnya ini, domainnya bilangan real kecuali x sama dengan 0. Ini maksudnya bilangan real ya, ini kan bilangan real kan dari minus tak hingga sampai tak hingga kan, tetapi tak hingga sama minus tak hingga tidak termasuk, itu bilangan real ya. Nah, kemarin kan udah kita bahas kan di pertemuan yang awal-awal itu. Nah, di sini x tidak sama dengan 0. Jadi semua bilangan real kecuali x sama dengan 0, gitulah maksudnya dari notasi ini. Kenapa x tidak termasuk? Ya kalau ini dimasukkan ke fungsi ini kan nilainya apa? Kalau seperti 0 tuh tak hingga kan, tak infinite kan. Jadi y-nya tak terdefinisi. Nah, sesuai definisi ini tadi. Nah, ini kan yang nilai real x yang membuat y terdefinisi kan, fungsi y-nya. Kalau fungsi y-nya tidak terdefinisi berarti si domain itu bukan termasuk, atau si nilai x ini tadi bukan termasuk domain. Jadi x sama dengan 0 itu bukan domainnya ya. Wah, di sini tulis x tidak sama dengan 0. Paham ya ini? Jadi domainnya bilangan real atau minus tak hingga sampai tak hingga kecuali x sama dengan 0-nya ya. Oke. Kemudian range-nya apa dari fungsi ini? Nah, sekarang saya lihat dulu definisi range itu apa. Nih, range atau daerah hasil adalah himpunan semua bilangan real y fungsi x yang terdefinisi dengan anggota himpunan bilangan real x. Maksudnya apa? Ya berarti nilai hasil dari si domain-domain tadi. Jadi misalkan x domainnya seperti apa, dimasukkan ke fungsi, dapat hasil yang terdefinisi atau di anggota himpunan bilangan real ya. Jadi paham ya di sini? Jadi kalau fungsinya seperti ini, range-nya seperti apa dengan domain seperti ini? Range-nya ya berarti bilangan real juga kecuali y-nya tidak sama dengan 0. Maksudnya gimana ini Pak? Kok y-nya tidak termasuk? Nah kan ada nggak memungkinkan nilai, gini aja gampangnya, nilai y biar 0 ini isian x-nya berapa? Tak hingga kan? Atau minus tak hingga. Nah ini termasuk di domain tidak? Tidak kan? Karena ini tidak ada sama dengannya juga. Karena bilangan real kan mulai dari minus tak hingga kurang dari atau sampai kurang dari plus tak hingga kan. Tapi tak hingga sama minus tak hingga ini tidak termasuk. Jadi nilai z sama dengan 0 itu tidak ada. Makanya ini ditulis bilangan real kecuali y sama dengan 0 atau y tidak sama dengan 0 gitu ya. Y tidak sama dengan 0 itu berarti y sama dengan 0 nya tidak termasuk gitu. Paham ya dari sini? Sebenarnya cara yang paling gampang untuk melihat si daerah hasil itu kalian buat grafik tadi. Dibuat grafik nanti terlihat oh daerah yang tidak. Nah, misal contoh ini ya kita coba terapkan. Misalkan y seperti x kita gambar
Y seper X, Y sama dengan seper X. Tuh gambarnya seperti ini. Jadi lihat nih mana nilai yang tidak ada di X, di Y. Daerah hasil itu Y ya, kalau daerah asal itu yang X nya ini. Kalian lihat nih, ini kan semua ada nih sampai tak hingga, bukan tak hingga lah ya, sampai ya tak hingga, maksudnya tak hingganya tak ngikut, nggak ngikut nanti. Ini yang minusnya juga ada kan semua sampai bawah. Tapi lihat nih yang di nol, ada nggak fungsi ini nabrak di angka di nol nih? Tidak ada, ini pasti lurus nanti ke ujung-ujungnya sana. Jadi yang benar-benar di nol ini dia tidak ada. Makanya daerah hasil atau si Y-nya ini yang di nol itu tidak ada atau tidak terdefinisi lah ya. Makanya kesimpulan dari ini si range-nya itu ya bilangan real kecuali Y sama dengan 0 itu tidak termasuk range. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soal ya, kita kalau di matematik itu harus sering banyak-banyak mengerjakan soal ya. Teorinya sedikit sih, teorinya mah begitu-begitu saja, tapi pembahasan soal ini biasanya yang lebih apa ya, yang advance gitulah, bisa dieksplor. Nah misalnya ini ada dua soal, ini carilah domain dan range dari fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, Y fungsi X sama dengan X kuadrat minus 1. Jadi makna persamaan ini atau fungsi ini, jadi ini fungsi Y memetakan X ke X kuadrat minus 1. Jadi nanti daerah asalnya X, daerah hasilnya X kuadrat minus 1. Jadi nanti kalau untuk cari domain range ini yang paling gampang dibuat tabel. Dibuat tabel habis digambar grafiknya. Nah, nanti kelihatan sih daerah hasil dan domainnya. Terutama untuk nyari range lah, kita harus membuat grafiknya yang paling efisien untuk nyarinya. Kalau untuk domain kita bisa melihat lah dari fungsi ini bisa terlihat lah. Nah untuk contoh yang nomor 1, domainnya seperti apa ini? Ingat ya kalau misalkan tidak ada kayak yang contoh apa yang pertama tadi ya saya sebutkan, buatlah grafik dengan domain. Nah kita kan udah sebutkan domainnya. Kalau tidak ada disebutkan berarti ya domainnya itu kemungkinan bilangan real, kecuali yang membuat suatu fungsi tidak terdefinisi itu bukan domain, seperti yang tadi ya saya jelaskan di slide sebelum ini. Nah jadi kalau fungsinya seperti ini, ada nggak yang menyebabkan anggota bilangan real yang menyebabkan dia ini tidak terdefinisi? Ada nggak ada ya, berarti domainnya bilangan real kan. Jadi ini dimasukkan anggota bilangan real, y-nya pasti terdefinisi semua. Jadi domain di nomor 1 apa ya, bilangan real ya. Ini ya minus tak hingga sampai tak hingga, atau ini X lebih dari minus tak hingga kurang dari tak hingga, atau bilangan real ya, misalnya tulis R itu ya. Oke, ini simbol-simbol aja ya. Paham ya untuk nomor 1 domainnya real, bilangan real. Jadi semua bilangan real itu bisa masuk sebagai domain karena itu bisa terdefinisikan di Y. Terus kemudian yang nomor 2, ini gimana? Bilangan real juga atau tidak? Nah lihat, ini ada nggak nilai Y, nilai X yang membuat Y tidak terdefinisi? Karena ini pecahan, pasti kalau dibagi 0 kan tak hingga kan. Nah carilah yang itu, berarti ini tidak boleh sama dengan 0 kan yang bawah ini. Jadi X min 1 ini tak boleh sama dengan 0. Nah jadi ya tinggal buat aja real dikurangi X minus 1 tidak boleh sama dengan 0. Jadi domainnya ini kan, domain dari nomor 2 ini ya bilangan real kecuali X tidak sama dengan 1. Kenapa? Kalau dimasukkan 1 di sini kan 1 kurang 1 0. 4 bagi 0 tak hingga. Jadi Y-nya tidak ada kan, tidak terdefinisi. Nah, jadi ini ya daerah domainnya. Jadi daerah domainnya itu bilangan real kecuali angka 1. Oke, paham ya? Terus kemudian untuk range-nya gimana? Nah, kalau untuk mencari range harus dibuat grafik biar mudah kerjakannya. Kalau kita awang-awang atau imagine tuh agak susah ya. Jadi kalian harus buat grafiknya, dibuat tabel tadi, habis itu nanti dicoret-coret di gambar. Nah coba kita, ya sekarang coba kalian pause dulu, coba kalian buat kerjakan.
nanti dicocokkan dengan ini sama tidak. Oke, nah ini coba saya buat pakai grafik yang tadi ya, x kuadrat minus 1 ya. Ini coba, jadi y sama dengan x kuadrat minus 1. Nah, grafiknya seperti ini kan. Nah, untuk melihat daerah hasil itu gimana? Lihat yang nilai y-nya, ingat fokus ke nilai y-nya. Ini yang ditabrak, maksudnya yang ada nilai y-nya dari fungsi itu mana aja. Nih lihat, pasti grafik ini kan ke atasnya akan sampai tak hingga kan. Nah, berarti pasti nanti sampai tak hingga. Kemudian yang di bawahnya kan mentoknya di nih, lihat di mana nih. Oh, di angka 1. Angka 1 ke bawah kan tidak ada. Jadi kita dapat simpulkan fungsi ini daerah hasilnya apa. Ya, daerah hasilnya dari minus 1 sampai tak hingga. Minus 1 nya termasuk ya. Paham ya? Karena ini kan nilainya ada minus 1 sampai tak hingga ke atas. Oke, paham ya dari situ? Tadi. Jadi daerah hasilnya itu y lebih dari sama dengan minus 1 atau minus 1 sampai tak hingga. Oke ya. Untuk yang kedua, 4x minus 1. 4x minus 1 ya. 4x minus 1. Kita coba buat grafiknya. 4 bagi x minus 1. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi akan terlihat seperti apa? Ya, seperti fungsi super X tadi. Jadi daerah hasilnya ya sama seperti X, super X tadi kan. Berarti apa? Bilangan real kecuali Y sama dengan 0. Ya, di 0 kan tidak terdefinisi kan. Bukan di 1. Di 1 kan ada nih, kalau di 1 kan ada nih 1. Tuh ada nilainya di sini. Ini kan. Jadi ketika nilai domainnya minus 3 kan ada minus 1, atau kebalikannya kalau untuk yang 3 di sini tuh untuk 1 atau yang 3, jadi ada 2 itu ya. Paham ya di sini? Jadi kesimpulannya apa? Jadi daerah domain atau daerah range untuk yang persamaan 1 ini lebih dari 1. Kalau untuk yang persamaan keduanya ini real kecuali y tidak sama dengan 0. Jadi 0 itu tidak ada di sini. Paham ya? Kenapa? Karena tidak ada. Karena kan nilai x sama dengan 1 kan bukan domain. Yang membuat nilai y sama dengan 0 kan ketika x-nya sama dengan 1 kan. Jadi kalau misalkan dimasukkan x-nya 1, 1 kurang 1 0, 4 bagi 0 tak hingga. 4 bagi 0 tak hingga kan, atau tidak terdefinisi. Jadi ini tidak mungkin ya. Jadi y sama dengan 0 itu tidak ada gitu ya. Oke, paham di sini? Bukan lah, yang ini bagi tak hingga ya, karena tak hingga kan juga tidak termasuk dalam domain. Jadi kalau 4 bagi tak hingga kan 0, itu tidak. Jadi kita yang paling gampang mah kalau dalam fungsi seper biasanya yang sama dengan 0 itu tidak ada. Seper pasti kan kalau seper fungsinya tadi yang asimtot gitulah, fungsi yang ini tadi, fungsi yang nilai di y sama dengan y 0 nya ini tidak ada. Oke, mungkin seperti itu ya pembahasannya. Nah, nanti kalian coba cari soal yang lain, dicoba kerjakan di tabel, kemudian digambar seperti apa, terus nanti kalian cocokkan dengan software ini tadi. Nah, nanti kalian belajar, lumayan dapat ilmu kan untuk membuat grafik pakai software ini, pakai online ya. Ini alamatnya tadi ada kan, demos.com kalkulator. Nanti kalau mau lebih gambar-gambar lebih komputasi, nanti kita belajar di semester 2 atau semester 3 ya, analisis numerik. Nanti berhubungan juga sama begini-begini, kita nanti membuat gambar dari coding gitu. Ini gambarnya lebih seru-seru lah, lebih bagus. Oke, mungkin seperti itu ya penjelasannya.
pelajarin, pahami. Kalau misalkan masih ada yang dibingungkan atau ini bisa nanti didiskusikan. Oke, kita lanjut. Wah, ternyata udah selesai ya. Jadi, oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan minggu ini. Nanti kalian pelajari, ulang-ulang, ngerjakan soal. Pokoknya sering berlatih ya, pesan saya sering-sering berlatih. Nanti apa ya, yang kayak kemarin-kemarin juga sering-sering berlatih soal-soal, terus pahami. Ini ingat, di sini materinya kan kita kan banyak, jadi nanti kalian jangan terlalu apa ya, mikir banyak-banyak ya. Saya mencoba menyesuaikan lah materi yang kira-kira masuk di bidang kita lah, bidang kelautan ini saja. Jadi saya nggak mengambil semua. Kalau kita mau belajar fungsi itu banyak tuh, masih kurang banyak. Tadi masih ada contoh fungsi, jenis-jenis fungsi lah, fungsi bijektif lah, fungsi satu-satu, fungsi ini ya. Kalau yang ingin lebih mengeksplor silahkan, tapi untuk cakupan materi kita tidak sampai ke sana. Oke, saya kira cukup ya untuk minggu ini.